Swastiastu. Ya, selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Kembali saya Putu Ayu Susanti setia menemani Anda di acara Solusi Alternatif. Pada malam hari ini kembali menghadirkan Rumah Sehat BMCA. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menghadirkan solusi, memberikan informasi untuk Anda pemirsa Bali TV, terutama untuk Anda yang mempunyai keluhan sakit. Karena tema yang kita angkat pada malam hari ini menarik sekali, yakni seputar diabetes, seputar saraf kejepit, seputar lemah syahwat dan juga penyakit medis lainnya. Dan di segmen berikutnya nanti sampai di segmen terakhir kami mengundang Anda di line telepon interaktif kami untuk bergabung di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Nah, biasanya dari Rumah Sehat BMCA kita kehadiran Bapak Haji Riko. Namun karena hari ini beliau berhalangan hadir, tetapi tetap malam hari ini kita akan membagikan solusi dari Rumah Sehat BMCA. Dan sudah hadir herbalis kita, ada Bapak Nur Rahmadi. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu. Iya, saya panggil Bapak atau Mas nih? Mas aja boleh. Mas aja ya. Mas Nur Rahmadi, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih ya malam hari ini sudah hadir. Baik. Dan tema yang kita angkat juga menarik banget, seputar diabetes, seputar lemah syahwat, dan seputar saraf kejepit. Iya. Kenapa nih kita angkat tema yang sangat menarik seperti ini, Mas Nur? Karena untuk di Bali memang ketiga keluhan yang kita bahas malam ini, Mbak Ayu, itu seperti nomor 1, 2, dan 3. Jadi kebanyakan memang yang datang itu syaraf kejepit, gula, dan lemah syahwat itu sebagai akibat dari gula yang tinggi, bisa juga dari situ. Oke, berarti pasien-pasien yang banyak datang selama ini ke Rumah Sehat BMCA, keluhannya ini ya? Yap, mayoritas. Oke, saya tertarik membahas diabetes untuk pertama kali nih, Mas Nur. Kondisi seperti apa sih pasien itu dikatakan, oh ternyata ini terkena penyakit diabetes? Baik. Bagaimana, Mas Nur? Baik, jadi sebelumnya diabetes itu biasanya dibedakan jadi 2, Mbak Ayu. Pertama tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1 itu keadaan di mana kondisi pankreas tidak menghasilkan zat insulin. Nah, zat insulin ini yang tugasnya dia merubah zat gula menjadi tenaga. Itu salah satu kenapa kebanyakan mayoritas pasien yang menderita gula tinggi itu merasa lemas. Karena zat gula tidak bisa dirubah jadi tenaga. Itu untuk tipe 1. Untuk tipe 2, insulin ada tapi dia tidak bisa masuk ke dalam darah. Mungkin karena terlalu pekat darahnya atau terlalu tinggi kolesterol dan banyak faktor lainnya, Mbak Ayu. Oke, ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-ciri, baik. Untuk ciri-ciri biasanya untuk gula yang tinggi itu pandangan mata akan terasa kabur atau kurang jelas dalam penglihatan. Kedua, kaki terasa panas, kesemutan, sampai ada yang mati rasa, Mbak Ayu. Terus kemudian untuk laki-laki biasanya disertai disfungsi ereksi atau lemah syahwat, sering merasa haus, cepat lelah, pipis malam bisa sampai puluhan kali mungkin kalau terlalu tinggi. Puluhan kali? Yap. Oke, nah untuk diabetes sendiri usia berapa sih yang rentan orang terkena diabetes, Mas Nur? Baik, jadi untuk gula sebetulnya itu ada 2 macam. Jadi ada dari keturunan dan dari pola makan. Untuk rentan usia sih di Bali ini rata-rata sekitar 40 sampai 50. Tapi kemarin ada pasien yang langsung jumpa dengan Pak Haji, itu dia ada baru usia SMP atau SMA sudah kena, Mbak Ayu. Berarti belasan umurnya? Belasan. Oke, disayangkan banget ya kalau seperti itu ya. Oke, ternyata penyebab diabetes ada dari lifestyle atau gaya hidup, ada juga dari keturunan. Wah, menarik. Kita bahas nanti ya, Mas Nur ya. Kita lanjutkan. Ya, pemirsa Bali TV, seperti apa kita akan mengupasnya lebih dalam untuk Anda pemirsa Bali TV, tentunya setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Lomba Milenial Teknofiesta 2019. Kategori foto bercerita, film dokumenter, vlog, aplikasi, blog. Tema Nangun Satkerti Loke Bali, mengakomodasi Pergub nomor 79 tahun 2018, Pergub nomor 80 tahun 2018, Pergub nomor 97 tahun 2018 dan Pergub nomor 99 tahun 2018.
Total hadiah ratusan juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, akses diskominfos.baliprof.go.id/mtf 2019. Pilih SMK Penerbangan Cakra Nusantara menjadi generasi milenial tangguh menuju generasi Indonesia Emas. Pemuda harus berkontribusi dan memberi solusi menjadi pahlawan keluarga dan bangsa. Beki bersama Drink Bang Bang berada di Denpasar. Tepatnya kita berada di Wantilan, Pura Dalam, Desa Pekraman, Panjar, Denpasar. Nama saya Ninengah Wiarsi. Alamat saya Samsam 2, Kerambitan, Tabanan, Bali. Sakit saya kencing manis atau diabetes. Dulu saya sebelum berobat ke BMCA, gula saya sampai 400, 300 gitu. Sekarang 2 bulan terakhir saya coba cek di dokter atau di BMCA, gulanya sudah normal antara 90 sampai 120. Kalau dulu keluhan saya sebelum berobat ke BMCA itu sering sekali pipis, lapar, haus, dan sekarang syukur sudah tidak masih seperti itu, sudah normal. Himbauan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kena sakit diabetes atau kencing manis, jangan terlalu risau, dipikirkan berobat saja ke BMCA kepada Aziriku. Alamatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kediri. Syukur saya dekat, orang jauh aja datang sampai ngantrinya sampai malam saya untuk sembuh sakit diabetes itu. Rajin minum Pangkro, kapsul Pangkro dengan teratur sesuai dengan petunjuk yang diberikan di BMCA. BMCA memang oke. Halo, nama saya Selvi, saya berasal dari Bandung. Saya mau cerita sedikit tentang masalah penyakit suami saya yang mempunyai gula darah yang berlebih ataupun sekarang lebih disebut diabetes. Nah, mungkin itu karena ada pengaruh dari ibunya juga. Gula darah suami saya yang tadinya 400 sekarang udah normal jadi 140. Yang tadinya lemas, lesu, sekarang udah lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Yang tadinya belum susah berdiri, nah sekarang udah bisa berdiri, udah bisa memuaskan seorang istri juga. Nah, solusinya saya akan kasih tahu nih, kalian bisa aja cari yang namanya searching Pangkro di internet ataupun bisa langsung ke rumah sehat BMCA. Dulu HbA1c suami saya yang tadinya 9 sekarang udah 4. Jadi Pangkro ini bisa menyembuhkan diabetes secara total. Ya, pemirsa Bali TV, tadi kita sudah menyaksikan bersama tayangan atau testimoni dari beberapa pasien yang sudah mendapatkan penanganan dari Rumah Sehat BMCA. Tentunya dengan keluhan yang mereka alami adalah diabetes, dan yang terakhir tadi itu berdampak kepada masalah kejantanan ya, Mas Nur ya. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV yang jauh pun datang, kenapa Anda yang dekat dan mempunyai keluhan tidak mencoba datang ya ke Rumah Sehat BMCA? Ada di seputar Tabanan, Bali, yakni di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali. Tepatnya itu di depan Bank Mandiri. Itu teleponnya atau WhatsAppnya di 087781516868 atau bisa menghubungi office kami di 036179959117. Iya.
Mas Nur, Yap. tadi kan dikatakan bahwa diabetes itu bisa masalah keturunan, bisa juga terjadi karena lifestyle atau gaya hidupnya. Benar. Nah, kalau itu terjadi dalam hal masalah keturunan, bisakah rantai diabetes itu diputus dengan mungkin mengubah gaya hidupnya, atau bagaimana caranya agar diabetes itu tidak terkena kepada keturunan berikutnya? Tapi sebelum dijawab, kami mengundang Anda pemirsa Bali TV dan mengingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon interaktif kami yang mempunyai keluhan sakit ataupun Anda yang tetap ingin menjaga kebugarannya. Ya, silakan berkonsultasi dengan Mas Nur yang hadir pada malam hari ini dari Rumah Sehat BMCA di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Oke, nampaknya sudah ada penelpon yang bergabung. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Langsung dengan Mas Nur, apa yang mau disampaikan? Silahkan. Selamat malam Pak Sumerta dari Gianyar ya. Ya, Om Swastiastu, Mbak Ayu. Swastiastu. Iya. Pak. Iya. Ya, selamat malam kepada Mas Nur. Selamat malam Pak Sumerta. Ada yang bisa saya bantu mungkin? Ya gini Mas Nur, sebelum saya bila mau mengucapkan terima kasih kepada BMCA, saya mau cerita dikit tentang keluhan yang saya rasakan ya. Mas Nur. Boleh, silakan. Silakan Bapak. Gini Mas Nur, saya dulu kan penderita gula darah, Oke. diabetes. Terus dulunya sih saya pernah bingung kemana biasanya cari solusi itu. Terus kebetulan saya nonton televisi di Bali TV, ketemu dengan Rumah Sehat BMCA. Oke, silakan lanjut. Ya dulu kan gula darah saya tuh sampai 400 Mas. Oh, oke. Nah, terus tapi saya sih masih aktif untuk berobat di dokter. Dikasih obat metformin sama Latibet, tapi itulah gula darah saya terus masih tidak turun-turun. Tapi astongkare, setelah saya ketemu di BMCA dikasih pankro. Pankro, jadi udah konsumsi pankro Pak ya? Iya, dikasih pankro. Terus saya ngonsumsinya itu kurang lebih 5 bulan lah. 5 bulan. Pankronya. Baik. Ya, tapi hasilnya astongkare memuaskan gitu. Oke. Jadi gini Pak Sumerta ya. Jadi selama konsumsi pankro 5 bulan, untuk sekarang ini gulanya sudah di angka berapa Pak? Oh, baru 3 hari yang lalu saya cek. Gula darah saya itu 130. Sudah makan? Oh iya, sudah makan. Oh, nge. Terus kemudian Pak Sumerta, untuk awalnya dulu waktu gula masih 400-an, apakah keluhan yang Bapak alami mungkin pandangan mata kabur, vitalitas kurang bagus, atau mungkin kaki panas kesemutan? Ya, yang saya rasakan tuh dulu waktu gula 400 tuh mata ada kabur. Yang lebih parahnya kan kencingnya malamnya tuh lumayan. Oke. Baik. Terus untuk sekarang apa yang ditanyakan untuk Pak Sumerta? Gini aja, saya kan tidak lupa karena saya udah saya semu di BMCA. Saya ada sih satu pemasukan kepada BMCA, himbuan. Mudah-mudahan BMCA ke depannya bisa membantu mengobatin masyarakat Bali, khususnya gitu aja. Iya. Itu saja Bapak. Iya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, silakan Mas Nur ditanggapi dulu. 400 dan gula setelah makan, setelah mengkonsumsi pankro 130 itu yang saya tangkap. Silakan Mas Nur. Jadi gini, untuk di BMCA, untuk pengobatan diabetes, kami ada produk namanya pankro Mbak Ayu. Iya, ini kapsulnya ngetren ya. Sangat ngetren, ini best seller di Bali Mbak. Jadi untuk pankro ini di dalamnya ada 2 macam kapsul. Kapsul pertama warna coklat merah, yang kedua warna coklat polos. Kami bedakan warnanya karena fungsinya juga berbeda. Jadi untuk pengobat-obatan yang ada di pasaran sekarang, kebanyakan mereka cuma untuk menurunkan kadar gulanya saja, tanpa mempertimbangkan perbaikan untuk pankreas.
Oke. Nah, di dalam pankro ini ada obat coklat merah, disebutnya pankroas. Ini khusus untuk mengobati pankreas. Dan kemudian dari selain obat pankro, Pak Haji Riko sudah melakukan survei atau artinya uji makanan. Jadi secara empiris makanan-makanan ini sudah terbukti. Jadi untuk yang warna merah ini kalau dikonsumsi akan meningkatkan gula darah. Berarti nggak boleh ya? Jangan dulu. Terus untuk yang kuning ini boleh dikonsumsi tapi dalam takaran yang secukupnya. Terus hijau ini boleh dikonsumsi, nggak masalah. Jadi selain dari pankro, pasien juga diwajibkan harus mengikuti pola makan yang sudah secara terbukti secara empiris mampu mengobati gulanya juga. Oke, sepertinya pertanyaan saya sudah langsung terjawab ya. Cara penanganan di rumah sehat BMCA untuk keluhan pasien diabetes seperti apa? Ternyata ada pankronya untuk kapsulnya dan juga ada beberapa pantangan yang makanan diberikan ya kepada para pasien yang datang ke rumah sehat BMCA. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV yang tertarik ingin mendapatkan penanganan dan yang pastinya untuk Anda yang sedang mencari kesembuhan dari penyakit yang Anda alami khususnya masalah diabetes, silakan alamat lengkap sudah ada pada layar kaca Anda. Mas Nur, bagaimana untuk pertanyaan saya tadi, bisakah kalau dia penyakit diabetes dari keturunan, bisakah garis itu diputus dan keturunan selanjutnya tidak mengalami hal yang serupa dengan yang sebelumnya? Gimana? Jadi untuk gula memang mayoritas itu dari genetik atau dari keturunan, Mbak Ayu. Jadi orang-orang yang punya keturunan, orang tuanya dulu pernah punya gula yang tinggi, harus ekstra hati-hati. Kemarin itu di Tabanan ada 5 pasien, itu satu saudara. Satu saudara, 5 pasien. Jadi anak pertama dia nggak kena, usianya sudah 50 tahun, Pak siapa saya lupa namanya, itu nggak kena. Tapi 4 adiknya itu kena gula semua. Artinya gula baik dari keturunan itu tidak akan tercetus asalkan pasien itu tetap menjaga pola makan yang bagus, pola hidup yang bagus, olahraga secara teratur. Balik lagi ke lifestyle ya, harus bisa menjaga pola hidup. Kita tahan dulu ya, Mas Nur ya. Iya, pemirsa Bali TV, kita masih mempunyai satu tayangan video di segmen berikut ini. Kita saksikan bersama untuk Anda. Pak Nyoman Sulur dari Jimbaran. Saya diabetes basah. Oh, sudah dari tahun 90 sudah kena diabetes. Saya kan lihat di TV, ya di Bali TV itu, ya bapak yang wawancara, ada juga yang ditarik, hampir jatuh. Nah, baru Pak kasih minum sedikit, ditarik nggak apa-apa. Di mana ini? Saya kasih tahu ini ponakan saya. Ini udah 2 kali yang luka nih kaki saya. Yang pertama ini yang kanan. Luka sampai kelihatan tulangnya. Nah begitu ini ada ipar saya sudah sampai sabotase dipotong kakinya dan jarinya. Tapi yang lain-lain tuh teman-teman saya yang mau mantang makannya tidak masih sampai sekarang. Terus lewat dah duluan. Yang kiri ini sudah biasa. Tapi ini ya asam uratnya keras. Kapsul ada pankro yang polos coklat, yang merah coklat. Kadar gula tiap minggu tetap normal 140. Makanya sepankro itu saya diamkan dulu. Sekarang saya sudah 3 bulan nggak minum pil pankro itu. Ya sekarang tidak minum lagi. Saya masih tetap normal. Baru ada 3 hari kemarin saya cek masih 140. Maka saya nggak minum lagi. Nama saya Eko. Kira-kira 1-2 tahun yang lalu saya menderita gula darah yang cukup tinggi atau yang biasa disebut dengan diabetes, mencapai 260 lebih kadang-kadang. Menyaksikan JTV, saya melihat penayangan BMCA di bawah pimpinan Bapak Haji Riko Sanjaya. Ketemu Pak Haji Riko, diberi terapi, diberi konsultasi, diberi obat, kira-kira 6 botol obat yang kalau boleh dibilang cuma sekitar 3 bulan. Puji Tuhan,
gula darah saya normal kembali. Dan setelah 5 atau 6 botol saya minum Pankro, saya periksakan gula darah saya dan saya merasa kondisi badan saya sudah fit. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu lah saya stop Pankro sampai pada saat ini. Dan sempat saya periksakan ke RS Rawalumbu kira-kira bulan Juni 2017. Sampai saat ini setiap minggu gula darah saya antara 130 dan 131. Dan gula darah saya selalu normal sampai saat ini. Terima kasih BMCA, khususnya kepada Bapak Haji Riko Sanjaya. Optik Sahabat, optik terbaik nomor 1 pilihan masyarakat Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Nama saya Rinawati, saya dari Kediri. Saya sakit leher terjepit sudah sekitar 6 tahun. Terus yang saya rasakan pusing, setiap tidur pusing, buat batuk pusing, polisi tidur pusing, buat nyekok pusingnya minta ampun di sini. Saya udah pernah berobat kemana-mana, terapi, ke rumah sakit, tapi selama 6 tahun belum ada perubahan sama sekali. Tapi setelah saya berobat ke BMCA, saya diterapi 1 kali, hasilnya udah signifikan, 90% udah nggak sakit. Terus saya dikasih obat, obatnya SK, Sentolo, MHCA, minyak gembolo. Buat teman-teman, saudara semua, saya sarankan kalau ada saudara yang sakit kepala, saraf terjepit seperti saya sarankan untuk pergi ke rumah Pak Haji, BMCA, insya Allah pasti. Ya, pemirsa Bali TV, kita kembali dengan Rumah Sehat BMCA, pastinya dengan Mas Nur yang masih setia memberikan informasinya untuk Anda. Jadi untuk Anda pemirsa, di segmen kali ini kembali kami mengundang Anda di line telepon interaktif 036189484400 atau bisa juga di 036189484401 untuk langsung bisa berkonsultasi dengan Mas Nur yang hadir pada malam hari ini di layar kaca Anda. Nah, tadi dari tayangan video kita sudah menyaksikan bersama-sama ada salah satu pasien dari Rumah Sehat BMCA yang mempunyai keluhan saraf kejepit. Pas dengan tema yang kita angkat juga pada malam hari ini, yakni seputar saraf kejepit ya, Mas Nur ya. Kita ingin tahu seperti apa sih yang namanya saraf kejepit atau yang membedakan dengan keseleo. Kadang-kadang orang bingung seperti itu. Seperti apa sih yang dinamakan saraf kejepit? Kalau pasien itu dikatakan terkena saraf kejepit, kondisinya seperti apa sih, Mas Nur? Jadi untuk saraf kejepit itu suatu keluhan yang dirasakan pasien itu biasanya Mbak Yu, yang dirasakan sakit panas menjalar atau nyeri sakit panas menjalar. Itu bisa terjadi di sepanjang tulang belakang. Kalau terjadi di leher, sensasi yang dirasakan pasien biasanya ada rasa sakit ketarik dari leher untuk nunduk terasa sakit, di bahu bahkan sampai ke tangan-tangan terasa sakit. Itu yang paling fatal, biasanya bisa sampai tangan mengecil. Terus kemudian kalau terjadi di pinggang, itu rasa sakit menjalar dari pinggang ke kaki, bisa ke dua kaki kanan atau kaki kiri saja. Bisa pindah-pindah nggak? Untuk pindah-pindah sangat jarang, tapi biasanya untuk biasanya salah satu lebih keras. Jadi lebih sakit yang kanan atau lebih sakit yang kiri. Dan paling fatal untuk saraf kejepit memang tidak mematikan, tapi dia bisa melumpuhkan karena posisi kaki bisa mengecil itu nanti. Oke, nampaknya kita sudah ada penelpon dan jangan lupa silahkan berkunjung ke Rumah Sehat BMCA, Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78, Kediri, Tabanan, Bali, tepatnya itu di depan Bank Mandiri. Kita sapa dulu ya Mas Nur, ada penelpon. Ya, Om Swastiastu, selamat malam. Halo, selamat malam. Inggih, selamat malam. Langsung dengan Mas Nur, Bapak apa yang mau disampaikan? Silahkan. Selamat malam Pak Agung. Iya, selamat malam Mas Nur. Ya Pak, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Ya Mas Nur, saya kan pasien Mas yang dari Dalo. Saya udah berapa kali ke sana. Oke. Syukur Astungkare sudah ada perubahan banyak karena dulu saya pernah jatuh. Oke. Terus saya divonis sama dokter. Terus saya ketemu Pak Haji waktu itu. Oh ya, nggih. Keluhannya apa, Keluhannya Pak? jadi pernah jatuh jadi saraf kejepit, Pak ya? Betul, saraf kejepit saya. Nggih. Apa yang dirasakan waktu dulu, Pak? Sebelum terapi ke BMC, apa yang dirasakan dulu? Waduh, kalau sebelum saya ke sana itu saya nggak bisa bangun. Jalan nggak bisa. Terus kalau duduk sakit. Buat duduk sakit, oke. Iya, kalau duduk sakit, kalau berdiri juga sakit. Ya, terus saya melihat dulu di balik TV, ketemu sama Pak Haji langsung di Tabanan. Tabanan ya. Ya, terus ya di sana saya dikasih, terus diterapi, dikasih obat, apa itu ya? SK Pro kalau nggak salah. SK Pro. Sama Sentulo sama minyak. Minyaknya 2 macam ya, Pak ya? Iya, betul. Betul. 2 macam waktu itu saya dikasih. Baik, untuk Pak Agung ini saya agak lupa, tapi sempat terapi berapa kali, Pak, sampai Bapak merasakan ada perubahan? Baru sekali waktu itu sudah bisa agak mendingan rasanya, Pak Mas Nur. Iya. Terus saya lanjutin, sekarang saya sudah bisa nyetir, sudah ya Astungkare sudah bisa. Untuk aktivitas jalan, berdiri, jalan jauh sudah nggak sakit lagi, Pak Agung ya? Masih sih kadang-kadang, cuman kan itu reaksi kecapean. Iya, nggih. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak Agung? Mungkin apakah saya perlu terapi lagi ke sana atau gimana? Atau mungkin hanya dengan obat aja saya bisa sembuh? Baik, jadi gini Pak Agung, memang kalau untuk maintenance atau untuk perawatan boleh 2 minggu atau 3 minggu sekali. Obatnya diteruskan dulu nggak apa-apa. Tapi yang penting untuk aktivitasnya Pak Agung ya, aktivitas narik, ngangkat, dorong beban yang lebih dari 5 kilo agak dihati-hati dulu ya. Oh ya. Sama senam yang ada di YouTube, senam BMCA dipraktekkan setiap hari ya. Oh, sudah saya praktekkan langsung di rumah. Itu aja dulu Mas ya. Terima kasih Pak Agung. Iya, seksama Pak Agung yang sudah bergabung, yang merupakan salah satu dari sekian banyak pasien dari Rumah Sehat BMCA yang ternyata keluhannya pas dengan yang kita angkat temanya malam hari ini. Saraf kejepit ya, Mas Nur ya. Seperti apa penanganan di Rumah Sehat BMCA untuk pasien saraf kejepit? Karena tadi saya dengar senamnya diikutin seperti itu. Ayo datang lagi terapi untuk maintenance-nya. Seperti apa sih penanganannya? Jadi untuk saraf kejepit di BMCA ini bisa dibilang memang ahlinya. Karena paling banyak pasien yang datang itu karena keluhan saraf kejepit, Mbak Ayu. Jadi banyak pasien yang datang itu awalnya mereka nggak bisa jalan. Ciri-ciri utamanya itu jalan baru beberapa langkah sudah terasa sakit. Terus untuk berdiri kurang lebih 5-10 menit sudah terasa sakit. Terus untuk kalau naik motor misalkan kena jalan yang kurang bagus sedikit terasa sakit di pinggang. Terus kadang yang sudah parah itu ukuran kaki bisa mengecil. Kadang bisa untuk buang air besar itu sudah tidak bisa merasakan lagi, pipis itu sudah nggak bisa merasakan lagi, dan ada banyak juga yang mengarah ke lemah syahwat juga. Oke, terapinya itu dipijit kah atau disinar atau seperti apa? Jadi untuk terapinya ada beberapa macam terapi. Untuk satu keluhan saraf kejepit, yang pertama pasien datang itu nanti akan ada tangga HNP. Jadi tangga HNP itu suatu tangga yang dengan kemiringan tertentu otomatis itu bisa menarik untuk meregangkan syaraf-syaraf yang di pinggang sampai ke kaki. Itu pertama. Terus kedua ada HNP bed. Jadi ada satu ranjang itu yang bisa untuk peregangan tulang belakang. Jadi nanti kaki diikat, ditarik di sini. Jadi akan memanjang itu nanti. Jadi otomatis akan ada peregangan di pinggangnya. Kemudian ada terapi bekam dan ada banyak-banyak terapinya. Oke, boleh nggak sih saraf kejepit itu diurut? Kalau diurut sih saya rasa kurang bagus. Jadi untuk yang
terkena saraf kejepitnya, bagusnya jangan diurut. Karena untuk logikanya untuk saraf kejepit itu suatu saraf yang tertekan atau terjepit. Takutnya kalau diurut dia tambah masuk ke dalam, Mbak Ayu. Jadi memperlama proses malahan. Iya. Nah, sedemikian rupa penanganan perfectnya diberikan oleh Rumah Sehat BMCA sampai sangat banyak sekali pasien yang sudah dibantu penyembuhannya. Mahal nggak sih, Mas Nur? Pasien nih pada takut atau pemirsa Bali TV, aduh kalau ke sana perlu nyiapin uang berapa dong kalau mau ke Rumah Sehat BMCA dengan keluhan yang dialami. Nah, gimana nih Mas Nur? Jadi atas saran dari Pak Haji memang untuk BMCA itu kita terjangkau, tapi terjangkaunya kan berapa kita harus jelaskan juga, karena bisa terjangkau ternyata sampai sana mahal. Jadi untuk saraf kejepit ada beberapa produknya, Mbak Ayu. Nah, ini yang disebut Bapak Agung tadi, ada kapsul New SK. Ini untuk 1 minggu harganya 110.000. Kapsul Sentulo ini harganya 80.000. Terus ada namanya minyak MHCA dan minyak Gembolo. Ini 85.000 sama 30.000. Jadi total sekitar berapa teh? 300-an mungkin. Dan untuk terapinya, jadi nanti untuk per sekali terapi 150.000. Jadi banyak di sana pengobatan lain terjangkau, tapi sampai sana biayanya mahal banget ya. Jutaan. Tapi kalau untuk di BMCA sudah saya sampaikan tadi, untuk biaya obat sekian, terapinya sekian. Jadi 150.000 ditambah kurang lebih obatnya 300.000-an tadi. Oke. Nah, untuk saraf kejepit, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena saraf kejepit? Baik, untuk saraf kejepit sebetulnya bisa terjadi di seluruh tulang belakang ya, bisa terjadi di leher atau bisa terjadi di pinggang atau di punggung. Penyebab utamanya yang paling banyak itu karena jatuh atau kecelakaan. Tapi kejadian kecelakaan ini bisa 10 tahun yang lalu, 15 tahun langsung lalu, ya? Enggak langsung, Mbak Ayu. Oke. Jadi kalau pasien ditanya kadang-kadang lupa karena ya pasti orang pernah udah jatuh, lampau tapi sekali ya. Dan itu penyebabnya ya itu tadi karena paling banyak untuk yang di Bali ini jatuh kecelakaan. Atau bisa juga mengangkat beban berat dalam posisi yang salah. Oke, berarti seperti itu ya penyebabnya pemirsa Bali TV. Jadi untuk Anda yang sudah mendapatkan terapi atau penanganannya pun tadi dikatakan ada pantangannya, jangan tarik-tarik yang berat-berat dulu ya Mas Nur ya. Ya pemirsa, monggo datang ke Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri Tabanan Bali. Itu tepatnya di depan Bank Mandiri. Bukanya jam berapa sih Mas? Untuk Sabtu dan Minggu ketiga kami buka dari jam 8 pagi sampai 8 malam. 8 pagi sampai 8 malam. Wah, panjang ya jam bukanya. Khusus apalagi Sabtu dan Minggu ketiga. Selain hari itu, cuman 8 pagi sampai 5 sore. Oke, apalagi kalau Pak Haji ada di Bali. Ada di Bali. Antreannya membludak. Nampaknya kita ada penelpon ya Mas Nur. Baik, kita sapa dulu Om Swastiastu. Selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam Bapak. Nggih, langsung apa yang mau disampaikan dengan Mas Nur? Langsung gini Pak, ini dibaca di televisi ini ada wasir ini. Oke, Ya, gini Bu, saya sesuai dengan klaim dokter. Wasirnya sudah stadium 3. Stadium 3, baik. Nah, makanya kan disarankan operasi. Nah, petunjuknya gini Mas. Bisa apa tanpa operasi, bisa dengan obat herbal ini. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih. Akan segera saya jawab Pak Nyepek, Ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, itu tadi untuk tema yang kita angkat juga menyembuhkan penyakit medis lainnya. Salah satunya mungkin wasir ya. Ada penelpon kembali, kita sapa dulu tadi untuk keluhan wasir. Ya, penelpon kita selanjutnya Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu Ella. Iya. Aduh, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari Papua Ibu Ella ya? Ini dari Papua Barat ini Pak. Baik. Selamat malam Papua Barat. Malam ya di sana ya. Apa yang mau disampaikan dengan Mas? Saya ini sakit diabetes. Jadi selama ini saya tahunya sehat-sehat saja karena saya sering olahraga. Tapi mungkin karena faktor keturunan, karena nenek saya dengan mama juga dari penyakit diabetes yang sama. Jadi Pak, di sini saya sudah minum obat segala macam obat sampai yang terapi pun semua sudah. Kok tidak bisa turun-turun. Gula darah saya 400 Pak. Kemarin saya drop 500. Oke. Baik. Dari keluhan gula ini Bu, ada keluhan yang dirasakan juga untuk pandangan mata, kaki panas, kesemutan juga Bu Ella? Kalau mata agak kabur sedikit, tapi saya sering olahraga kembali normal lagi. Oke. Begitu. Iya. Baik.
Terima kasih ya Terima Ibu kasih, sudah Bu Ella. bergabung. Ya, ditanggapi untuk wasirnya dulu. Baik, untuk di wasir sisa ya. waktu kita. Baik, tadi Pak Nyepek deh. Baik, untuk wasir stadium 3, itu kondisi di mana wasir kalau sudah ke stadium 3, itu dia sudah keluar, tapi harus dibantu didorong untuk dia masuk lagi. Oke. Ya. Jadi untuk cara pengobatan di BMCA, itu nanti kita tidak ada sistem operasi, nggak ada sistem lepas. Jadi nanti ada obat herbal, namanya sirlang, dengan salep ditambah peluru mungkin kalau nanti perlu, itu nanti akan mengempeskan. Jadi tidak ada sistem operasi atau akan lepas dengan sendirinya, tapi dia akan mengecil dan kembali bisa masuk aja. Sirlang, wasir hilang. Wasir hilang. Bagus sekali nama kapsulnya ya, luar biasa. Ya pemirsa, kita ada satu tayangan video untuk Anda, tapi sebelum video ini kita tayangkan, kita jawab dulu lagi satu untuk masalah diabetes. Tadi gula darahnya sampai 500 drop. Ya, penanganannya di Rumah Sehat BMCA seperti apa? Karena Bu Ella ini jauh ya dari Papua, jadi jangan khawatir untuk Bu Ella yang dari Papua. Kami tetap bisa melayani pembelian seluruh Indonesia. Bahkan kita sering melayani dari luar negeri juga, Mbak Ayu. Oke. Jadi nanti Ibu silahkan dicatat nomor pemesanan yang ada di layar kaca. Iya, silahkan. Oke. Atau kalau Ibu pengguna Android, Ibu bisa download aplikasi BMCA di Play Store ya. Namanya Rumah Sehat BMCA. Di situ nanti Ibu kalau download akan muncul produknya Pankro, harga berapa, ongkos kirim berapa, rekeningnya berapa, akan lengkap di situ. Iya, itu dia sudah dijawab. Ya, video kita ternyata sudah siap. Dan satu tayangan video di segmen kali ini untuk Anda pemirsa Bali TV sebelum kita kembali di segmen berikutnya. Masih dengan Mas Nur dari Rumah Sehat BMCA. Nama saya Ketut Gari dari Kuliah Kangin, Bangli. Saya dapat periksa dokter di dokter saraf, langsung di ronsen, dibilang sama dokternya ada penyakit saraf kejepit dan pengapuran tulang. Terus malamnya saya nonton TV di Bali TV, ada siaran dari Bapak Haji Riko. Besoknya saya langsung datang ke Pak Haji Riko di Jalan Bebas, Kediri Tabanan, di Rumah Sehat BMCA. Terus ditanya dengan Pak Haji Riko apa keluhannya. Saya bilang sakit dari bawah, dari kaki bawah sampai ke pinggang, tidak bisa tahan. Kalau jalan 20 meter aja sudah sakit, apalagi berdiri terlalu lama, sakit juga. Terus saya langsung diterapi, habis terapi langsung dikasih obat-obatan herbal. Saya 1 minggunya ke sana 2 kali, baru 3 kali saya ke sana sudah merasakan ada kemajuan. Terus sampai 11 kali saya ke sana, penyakit saya 99% sudah ada kemajuan dan sudah total hilang. Terus penyakit dari kaki bawah langsung ke pinggang sudah merasakan hilang. Yang terakhir saya imbau kepada bapak-bapak yang merasa punya penyakit seperti saya saraf kejepit, datang saja ke Rumah Sehat BMCA. Saya Maden Omir. Saya dari Banjar Sekarbula, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Saya sakit saraf kejepit karena jatuh. Sekarang saya berobat di MCA. Saya udah mulai 4 kali terapi di BMCA, udah agak bagusan. Dulu saraf pinggang saya yang sakit, terus berdiri susah, apalagi duduk susah sekali. Sekarang sudah agak bagusan, kira-kira udah 85% udah bagus. Saya udah bisa jalan sendiri, udah bawa sepeda sendiri, motor sendiri. Udah dulunya saya kesini di Papua dengan anak saya, dengan keluarga saya. Itu buktinya saya udah agak sembuh lah. Teman-teman yang ada saraf kejepit seperti saya sarankan berobat di MCA supaya bagus gitu. Saya udah rasakan itu, buktinya saya udah membuktikan sakit saya udah agak hilang. Dan lagi saya pernah mengidap sakit paru-parunya kalau berdarah itu juga sembuh total udah di sini.
Universitas Dianapura adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Bali dengan akreditasi B. Universitas Dianapura bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia, khususnya anak-anak muda yang profesional, kompeten dan berkarakter, baik secara teori maupun praktek, sehingga mampu mengisi dan menciptakan peluang kerja. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan ijazah dan sertifikat uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Program studi yang dibuka adalah program studi manajemen, pengelolaan perhotelan D4, akuntansi, pendidikan keguruan SMK Pariwisata, PAUD, bahasa Inggris, manajemen pemasaran D3, perekam informasi kesehatan, fisioterapi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu gizi, psikologi, bioteknologi, dan komputer sistem informasi dan teknik informatika. Universitas Dianapura tahun akademik 2019-2020 menerima pendaftaran mahasiswa baru di bulan Januari hingga Agustus 2019. Untuk itu kami mengajak semua generasi muda yang ingin bekerja di hotel, villa, restoran, bar, dan di bidang kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan dinas kesehatan. Di bidang keguruan yaitu PAUD, guru SMK Pariwisata, akuntansi, keuangan, dan komputer. Mari bergabung dengan Universitas Dianapura. Kami akan mendidik dan melatih dengan profesional. Universitas Dianapura hadir dengan 15 program studi dan sampai saat ini sudah terakreditasi B. Kami siap berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan anak-anak bangsa. Saya Benny Prasetyo, saya alumni Universitas Dianapura. Saya pernah training di Amerika selama 1 tahun. Saya memulai bisnis sekarang di bidang clothing brand yang bernama Yusenko. Mari bergabung dengan Undira karena kalian pasti sukses. Dulu saya ini memiliki keluhan sulit untuk ereksi, dan ketika saya sudah berereksi dengan cepatnya saya mengalami ejakulasi. Setelah berjalannya waktu, selama saya berkeluarga, saya merasa kurang bisa memanjakan istri. Lalu saya pun bercerita terhadap teman yang saya percaya. Dia menyarankan saya untuk konsultasi di Rumah Sehat BMCA. Sebelumnya saya pun menanyakan terhadap teman saya apakah dia sudah mencoba terlebih dahulu, dan walaupun dengan keluhan yang berbeda, dia merasakan perubahan yang sangat luar biasa setelah berobat di klinik BMCA ini. Tak lama saya pun mencoba untuk berkonsultasi terlebih dahulu terhadap keluhan yang saya alami, dan saya disarankan untuk mengkonsumsi 3 obat, ada kapsul cengkuat, ring cengkuat, dan minyak daun bungkus. Berjalannya waktu sekitar 2-3 minggu saya mengkonsumsi obat tersebut. Alhamdulillah saya pribadi merasakan perubahan yang sangat sangat besar, di mana saya bisa memanjakan istri, sampai istri pun bilang bahwa sekarang papa udah hebat ya, seperti itu. Di samping itu, ukuran Mr. P saya jadi bertambah. Kapsul cengkuat, ring cengkuat, dan minyak daun bungkus. Ya, pemirsa Bali TV, di segmen terakhir kita masih bersama Rumah Sehat BMCA dan saya ditemani oleh Mas Nur, herbalis kita yang malam hari ini siap membagikan solusinya untuk Anda. Kembali kami mengundang Anda di line telepon interaktif 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Kami sampaikan untuk Anda kembali yang ingin mendapatkan penanganan dari Rumah Sehat BMCA. Kami mengundang Anda untuk datang di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali, itu di depan Bank Mandiri. Bisa juga menghubungi nomor telepon atau WhatsApp kami di 087781516868 atau di office kami 7995917. Di website kami juga ada www.bmcaku.com dan www
@klinik.bmca.co.id. Twitternya juga ada @klinik_bmca. Jadi kalau lihat tayangan di YouTube pemirsa Bali TV itu sudah lengkap sekali, dari senamnya ada, dari berbagai macam keluhan pasien yang pernah ditangani di rumah sehat BMCA ada, pokoknya lengkap ada di sana. Benar ya Mas Nur ya? Betul sekali, Mbak. Ya, karena saya pernah kepoin loh. Ya, langsung kita dapat telepon loh Mas Nur di segmen kali ini sebelum kita membahas masalah diabetes, lemah syahwat sesuai dengan tayangan video kita yang sudah berlalu tadi. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Inge. Pak Nengah ya? Iya, ya. Iya, langsung silakan, Pak Nengah, silakan. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Nggih. Saya mau nanya, Pak. Nggih, silakan. Saya kan menderita saraf kejepit. Hampir sudah 10 tahun. Tapi saya sudah dioperasi dipasang pen. Apakah saya bisa berobat ke tempat Bapak? Nggih. Baik. Sebenarnya usianya berapa, Pak Nengah? Ya. Usia berapa usia? Usia 65. 65. Dipasang pennya di mana, Pak? Apa? Dipasangnya pen di mana? Dipasangnya pen? Di Rumah Sakit Sanglah. Oh, enggak, maksudnya di pinggang kah atau di leher atau di mana? Di tubuh Bapak di bagian mana? Di pinggang, di lumbal 345. Lumbal 345. Baik. Nggih. Iya, sudah mungkin bisa ditangkap maksud beliau? Nah, sudah. Nanti saya segera saya jawab. Terima kasih ya, Bapak sudah bergabung. Pak Nengah langsung ditanggapi dulu. Oh, nampaknya ada yang menelpon kembali ya. Kita sapa dulu untuk penelpon selanjutnya. Om Swastiastu, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, langsung Waalaikumsalam. Bapak. Nggih, Pak, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Adnyana, silakan, Pak. Nggih, maaf Pak, untuk obat steroid ada nggih? Nggih, baik. Ada, Pak. Tiroid ya? Iya, Pak, steroid. Nggih. Ada yang mau disampaikan kembali, Bapak? Oke, selain itu ada lagi, Pak. Ada di mana itu tiroidnya? Di leher sebelah kanan. Leher sebelah kanan. Di samping tenggorokan. Oke, baik. Itu ada satu atau ada beberapa, Pak, di situ? Ada baru satu saja. Ada satu aja. Nggih. Besarannya, Pak, sebesar apa kira-kira? Masih belum kelihatan, Ustaz. Oh, belum kelihatan, tapi di raba udah terasa, nggih. Nggih, sudah terasa. Nggih. Baik, nanti bisa saya jawab, Pak. Kalau makan susah ketelan juga. Harus didorong pakai air. Iya, baik. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung. Iya, langsung kita jawab dulu ya pertanyaannya dari yang pertama, sempat dipasang pen, keluhannya saraf kejepit itu di lumbal 3, 4, dan 5. Silahkan ditanggapi dulu. Jadi Mas untuk tadi yang Bapak penelpon yang sempat menyatakan ada saraf kejepit, Mbak ya. Jadi untuk saraf kejepit memang bagusnya Bapak silahkan datang langsung ke tempat kami, ada di Tabanan ya. Walaupun beliau sudah dipasang pen? Walaupun sudah dipasang pen, sebetulnya Mbak Yuk, jadi sebetulnya kalau belum dipasang pen itu akan lebih mudah untuk cara pengobatannya. Oke. Karena pertama itu masih alami, karena sudah dipasang pen kan artinya sudah ada buatan di situ. Tapi kita usahakan, Pak, dengan lihat kondisi pasien langsung nanti. Kalau kita lihat kondisi langsung pasien, insya Allah kita untuk bisa diagnosa apakah ini perlu di terapi selanjutnya atau nanti kita bisa lihat langsung di tempat nanti. Iya. Ya, silakan datang untuk penelpon kita sebelumnya untuk Bapak yang mempunyai keluhan saraf kejepit yang sudah terlanjur dipasang pen di lumbal 345 dengan alamat yang sudah ada pada layar kaca Bapak itu Rumah Sehat BMCA. Nah, jadi sebelumnya kalau Bapak mau konsultasi lebih lanjut atau nanti bingung alamatnya di area mana, silakan nomor teleponnya sudah lengkap juga ada pada layar kaca Bapak. Bisa difoto dengan handphonenya ya. Untuk keluhan yang selanjutnya tadi. Tiroid. Jadi tiroid, kelenjar getah bening, itu salah satu tumor yang sangat amat jinak, Mbak Ayu. Jadi dia bisa berupa benjolan. Kalau Bapaknya tadi kan belum terlihat. Tapi sudah bisa dirasakan. Jadi kalau untuk di BMCA nanti, Pak, ada obat herbal namanya Murlang, ada minyak MHCA juga, terus ada terapinya juga. Jadi fungsinya dari terapi dan herbal dari BMCA ini, dia akan melemahkan otot-ototnya sehingga dia akan kempes dengan sendirinya. Jadi saya sarankan untuk Bapak yang ada tiroid tadi juga, silahkan langsung datang
ke BMCA. Kami buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai khusus Sabtu Minggu ketiga sampai jam 8 malam. Iya, itu dia sudah dijawab pertanyaannya ya Pak. Mudah-mudahan bisa terbantu. Dan untuk mendapatkan kesembuhan kami sarankan langsung ke Rumah Sehat BMCA. Ya, keluhan di segmen terakhir yang kita bahas adalah masalah lemah syahwat. Ada ejakulasi dini, ada disfungsi ereksi, ada lemah syahwat. Lemah syahwat itu yang bagaimana sih, Mas Nur? Jadi lemah syahwat ini adalah ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ketegangannya. Jadi ada yang misalkan keluhan untuk berhubungan masih bisa, tapi di tengah jalan dia tiba-tiba loyo. Atau dari awal dia tegangnya kurang bagus. Itu rata-rata yang disebut dengan lemah syahwat. Kenapa terjadi bisa seperti itu? Banyak faktor. Salah satu faktor pendukung yang menyebabkan lemah syahwat, satu memang dari gula. Gula tinggi otomatis dia mayoritas akan terjadi lemah syahwat. Berarti kalau orang diabetes otomatis pasti lemah syahwat? Enggak semuanya, tapi mayoritas kebanyakan. Terus kemudian ada dari keluhan sakit lain, misalkan dari jantung, prostat, darah tinggi, atau gangguan hormonal, itu bisa memicu untuk terjadinya lemah syahwat. Atau dari faktor lifestyle juga, misalkan dia peminum alkohol, pengguna obat-obatan dengan dosis yang tinggi, itu juga bisa memicu untuk lemah syahwat. Ya, penanganan seperti apa untuk pasien dengan keluhan lemah syahwat selama ini yang ditangani oleh Rumah Sehat BMCA? Baik. Jadi untuk di BMCA kami ada terapi dan herbal. Kebetulan yang di VT tadi Mas Angga, dia sempat berkesaksian sembuh dari lemah syahwat karena produk-produk ini. Yang pertama ada yang namanya kapsul cengkuat, Mbak Ayu. Cengkuat ini kenceng dan kuat. Jadi khusus untuk penderita lemah syahwat bisa nanti dengan kapsul cengkuat ini. Jadi nanti dikonsumsi rutin setiap hari 1 atau boleh diminum 1 jam sebelum berhubungan. Dan kalau keluhannya lebih dari 30%, sangat disarankan pakai ring. Jadi ringnya seperti ini. Ini nanti fungsinya dipakaikan di alat vitalnya dia. Jadi fungsi dari ring ini memperlancar peredaran darah, khususnya di alat vital. Jadi peredaran darah yang kurang lancar karena mungkin diabetesnya tinggi atau kolesterol tinggi atau mungkin ada penyempitan syaraf yang di alat vitalnya, itu bisa diperlancar dengan ring ini. Terus ditambah ada minyak alugoro dan minyak daun bungkus. Nanti semuanya ada, bisa ditanyakan di sana. Iya. Apa bedanya dengan obat kuat yang beredar di pasaran? Banyak, Mas Nur. Oke, jadi gini, untuk obat-obat dari BMCA ini, agar pasien nggak salah kaprah ya. Betul. Jadi untuk kebanyakan obat kuat yang beredaran di pasaran ini, dia menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat tinggi. Otomatis kalau penggunaan bahan kimia dalam dosis yang terus-menerus, itu kinerja ginjal akan sangat berat. Beda dengan obat BMCA karena ini pure dari bahan-bahan alami semua, Mbak Ayu. Jadi walaupun dikonsumsi rutin, insya Allah aman untuk organ-organ lainnya juga. Berarti tidak menyebabkan ketergantungan? Sama sekali. Kalau keluhan pasien sudah tertangani, tidak perlu mengkonsumsikah kembali? Jadi di Bali ini memang rata-rata banyak yang sudah terbantu, tapi tetap sedia untuk stok, Mbak Ayu. Jadi mungkin aktivitas banyak, kurang istirahat, jadi mereka tetap stok untuk ini. Iya, pemirsa Bali TV itu sudah dijawab tadi oleh Mas Nur. Jadi untuk Anda yang mempunyai keluhan serupa, penyakit medis lainnya kah, ataukah diabetes, ataukah lemah syahwat, ataukah saraf kejepit ya, paling banyak pasien dari Rumah Sehat BMCA, ternyata silakan Anda bisa berkunjung ke Jalan Bypass Insinyur Soekarno, nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali, tepatnya di depan Bank Mandiri. Atau bisa menghubungi nomor telepon dan WhatsApp kami 0877 81 516868 atau di office kami 799 5917. Mas Nur, selama ini kalau mungkin pasien jauh dari lokasi Rumah Sehat BMCA, jauh sekali ke Tabanan seperti ibu kita di Papua tadi, mengalami keluhan sakit, untuk pasiennya disarankan harus datang ke Rumah Sehat BMCA atau bisa dikirim saja untuk obat yang dikonsumsi? Baik, jadi gini, untuk di Bali ini memang banyak pasien-pasien dari Sulawesi, dari Papua, dari Kalimantan bahkan, itu mereka karena memang jaraknya jauh, kami sarankan dulu untuk konsumsi obat dengan cara pesan. Jadi kami melayani pemesanan obat jarak jauh, nanti bisa langsung menghubungi bagian pemesanan atau enggak bisa download aplikasi Play Store Rumah Sehat BMCA. Di situ nanti akan tertera cara pesan,
harga obat dan ongkos kirimnya berapa, akan lengkap di situ. Iya, benar sekali pemirsa Bali TV. Jadi di Play Store itu sudah ada juga, di website kami juga bisa dilihat informasi lebih lengkapnya di www.bmcaku.com dan www.bmca.co.id atau Twitter kami @klinikbmca. Bisa diinformasikan sekali lagi jam bukanya, Baik. Mas Nur. Oke, khusus untuk Sabtu dan Minggu ketiga, BMCA Bali akan buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi di luar Sabtu dan Minggu ketiga, BMCA Bali buka setiap hari kecuali hari Jumat dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Iya, nah tadi kan kita sempat menyinggung untuk pasien atau orang-orang yang mempunyai keluhan sakit datang ke rumah sehat BMCA. Nah, gimana nih untuk mungkin pemirsa Bali TV yang tidak ada keluhan sakit tetapi ingin tetap menjaga kebugaran tubuhnya, bisakah datang ke rumah sehat BMCA? Dan kalau bisa nih Mas Nur, seperti apa sih terapi atau penanganan yang diberikan untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya? Baik. Jadi memang banyak keluarga dari pasien biasanya seperti itu. Jadi dia sekalian untuk mengantar keluarganya, karena menyaksikan keluarganya itu yang diantar mendapatkan kesembuhan. Jadi yang pengantar itu yang sebetulnya nggak ada keluhan apapun, dia ikut terapi. Jadi untuk terapinya nanti disesuaikan, karena untuk kebugaran aja biasanya untuk refleksi, ada dengan bekam, ada dengan inframerah, ada senamnya juga. Jadi banyak. Nanti tergantung dari permintaan pasien untuk apa keluhannya. Oke, berarti komplit sekali penanganan di rumah sehat BMCA ya. Tadi penelpon kita juga sempat menanyakan bahwa beliau mempunyai keluhan wasir di rumah sehat BMCA, ternyata ada juga nih obatnya. Ada juga. Nah, selain diabetes, saraf kejepit yang ngetren banget ditanganin di sini, lemah syahwat juga, ada wasir juga. Penyakit-penyakit apa saja sih yang pernah datang ke rumah sehat BMCA dan berhasil tertangani dengan mengkonsumsi obat-obat yang disediakan di rumah sehat BMCA, Mas Nur? Banyak. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang peringkat 1 itu diduduki saraf kejepit, 2 diabetes, 3 lemah syahwat, dan penyakit-penyakit seperti stroke, darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat itu banyak di Bali. Karena mungkin pola makanan, pola hidup makan juga iya. Di Bali ini agak banyak daging-dagingan di situ, jadi banyak juga keluhan yang seperti kolesterol tinggi, sehingga mungkin karena kolesterol tinggi mengarah ke jantung juga, banyak seperti itu Mbak Ayu. Iya, komplit sekali pemirsa Bali TV di rumah sehat BMCA ini. Jadi berbagai macam keluhan sakit bisa tertanganin di sini. Jadi untuk Anda yang mempunyai keluhan sakit, untuk Anda yang tidak mempunyai keluhan sakit apapun, untuk tetap menjaga kebugaran tubuh Anda, silakan Anda langsung berkunjung ke rumah sehat BMCA untuk berkonsultasi atau untuk mendapatkan penanganan langsung. Iya, sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal ya. Jadi alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda bisa foto, esok hari Anda bisa berkunjung atau buat janji dulu untuk bisa langsung mendapatkan penanganan dari rumah sehat BMCA. Siapa tahu langsung bisa bertemu dengan Bapak Haji Riko, ya Mas Nur ya. Ya, di sisa waktu kita pada malam hari ini, Mas Nur, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini? Silahkan. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Saya harap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Tapi kalau Anda sedang mengalami sakit, jangan khawatir, karena untuk di Bali sudah ada tempat pengobatan alternatif modern yang insya Allah bisa untuk mengatasi keluhan-keluhan Anda. Mungkin saraf kejepit, gula, atau penyakit lainnya, insya Allah silakan langsung datang saja ke tempat kami guna untuk mendapatkan penanganan yang lengkap. Iya, terima kasih Mas Nur untuk informasinya, dan kami informasikan juga yang ingin berkunjung ke rumah sehat BMCA, kami mengundang Anda di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri Tabanan Bali, tepatnya di depan Bank Mandiri. Itu nomor telepon atau WhatsApp kami di 087781516868 atau office kami 036179959117 atau di website kami juga www.bmca.bmca.com atau www.bmca.co.id atau di Twitter kami @klinikbmca. Semua informasinya lengkap ada di sana. Segala senam untuk produk-produk herbalnya juga lengkap sekali ada di sana. Terima kasih banyak kehadirannya Mas Nur pada malam hari ini dan solusinya untuk pemirsa Bali TV. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda bersama solusi alternatif dan rumah sehat BMCA. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan pada malam hari
hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ai Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.